Saya akan melisiknya eksklusif. Dan saudara, di hadapan saya sudah ada dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis, Ubaidillah Badrun. Dia melaporkan dua putra Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, ke KPK terkait dengan perusahaan yang dimilikinya dan uang puluhan miliar rupiah. Bung Ubed, betul ya? Betul. Sebelum saya masuk ke kasusnya, saya ingin tanya dulu, Anda dilaporkan balik, Anda terkejut? Enggak. Oh enggak? Anda udah berpikir itu? Udah ya lihat. Udah siap mental? Kan ada pola-pola buzzer atau para pendukungnya dengan pola-pola semacam itu kan. Okay. Ketika ada seorang yang melakukan kritik, dianggap sebagai sesuatu yang mengancam, lalu membahayakan, lalu dilaporkan kan. Anda menganggap itu kritik, laporan, tapi mereka menganggap Anda melakukan fitnah. Anda melakukan fitnah? Ya enggak lah. Fitnah itu kan tidak berbasis data. Laporan itu basisnya data. Apalagi datanya valid. Maka itu bukan dalam kategori fitnah. Dan saya memilih jalan melalui jalur hukum. Itu jalur yang terhormat. Kita masuk ke kasusnya. Anda menuding ada perusahaan besar, PTSM, ya, yang sangat terkenal, yang mantan petingginya punya anak dan berkongsi dengan anak-anak presiden. Dan PTSM ini terkait dengan pembakaran hutan. Lalu kemudian Anda curiga karena itu merupakan intervensi yang dilakukan oleh kekuasaan terhadap PTSM sehingga vonisnya rendah. Okay. Dari mana kemudian bisa dikatakan vonisnya rendah merupakan intervensi kekuasaan? Padahal kan vonis Mahkamah Agung. Yeah. Sementara presiden kalau mau intervensi ya langsung ke KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga ke kejaksaan yang melakukan penuntutan. Tapi penuntutannya kan tinggi. Vonisnya memang jauh lebih rendah. Penuntutannya 7,8 triliun rupiah, 7,9 triliun rupiah. Vonisnya hanya harus dibayar 78 miliar rupiah. Itu adalah satu contoh. Saya menyebut kasus BMH itu untuk mengatakan bahwa ada contoh anak perusahaan dari PTSM ini bermasalah dalam soal pembakaran hutan. Di tengah perusahaan ini sedang banyak masalah, anaknya petinggi PTSM ini kerjasama dengan anak petinggi Republik ini. Itu tanda tanya besar. Ya, bahkan sekarang mantan petinggi PTSM itu jadi dubes. Bahkan sekarang di Korea Selatan. Betul, menjadi duta besar. Ini kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi temuan Anda, data valid yang tentu masih berupa dugaan karena belum diselidiki oleh KPK, bahwa uang 99 miliar rupiah yang diserahkan kepada kongsi anak presiden dan putra Pak Dubes tadi, yang merupakan mantan petinggi PTSM, itu berasal dari perusahaan yang bermasalah. Iya, karena kan ujungnya di PTSM. Yang terkait dengan pembakaran hutan. Pembakaran hutan macam-macam banyak sekali. Dan yang juga kita tanda tanya, itu ada yang sudah tersangka nih. Perusahaan-perusahaan lain juga. Tapi sampai sekarang kasusnya nggak diselesaikan. Oke, tapi dilakukan penuntutan? Iya, sudah. Artinya di ranah eksekutif sudah selesai dong, karena udah lakukan penuntutan? Belum selesai, ada dua lagi yang belum selesai, banyak. Oke, baik. Nah, di tengah perusahaan seperti ini, anak presiden mau kerjasama dengan anak petinggi ini. Oke. Ini soal public ethics. Public ethics, soal etika. Iya. Kalau soal etika kan tidak ke KPK. Loh, ini masalahnya ada pergeseran saham, ada pergeseran... Di mana unsur korupsinya? Korupsi itu bukan hanya mengambil uang negara, tapi ada gratifikasi, ada suap. Di situ juga membuat pertanyaan kami tanda tanya besar. Apakah sekarang ada pola baru suap dalam bentuk pergeseran saham? Tapi gratifikasi, suap itu kan terkait dengan penyelenggara negara. Anak presiden bukan penyelenggara negara dan untuk membuktikan apakah itu gratifikasi atau suap, bagaimana caranya? Presiden itu pejabat publik. Betul. Tapi anaknya juga anak pejabat publik. Anak penyelenggara negara. Anak penyelenggara negara. Kalau ada aliran dari anak kemudian ke presiden, bisa dikatakan. Tapi kalau tidak ada anaknya bisnis, bagaimana kemudian itu bisa disimpulkan bahwa ada korupsi di sana? Kalau dia anaknya Mas Aiman nggak ada masalah, ya kan? Misalnya saya kondangan ke pejabat publik, petinggi KPK misalnya, atau bahkan ke presiden. Lalu saya memberikan hadiah. Ya. Itu harus dilaporkan, Mas. Betul, betul. Ini sesama anak petinggi. Oke. Di situ ada pergeseran saham, lalu ada aliran suntikan dana juga. Lalu ada beli saham 92 miliar atau 188 juta lembar saham. Itu juga membuat pertanyaan-pertanyaan. Tapi saya ingin tanya, ini kan masih banyak kemudian teka-teki dalam kasus ini.
apakah etik, apakah korupsi, dan lain sebagainya. Sekarang Anda dilaporkan oleh Ketua Umum Jokowi Mania, Joman Immanuel Ebenezer. Saya ingin pertemukan Anda dengan Noel. Anda bersedia? Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Oke, baik. Kita akan pertemukan saudara antara pelapor dengan pelapor, eksklusif di Aiman, karena belum pernah setelah Bung Ubed dilaporkan, kemudian dipertemukan antara Bung Ubed dan Bung Noel yang melaporkan Bung Ubed melaporkan dua anak Presiden Jokowi. Seperti apa nanti kita akan saksikan sama-sama, saudara. Saya akan mewawancarai dulu Immanuel Ebenezer supaya saya imbang. Setelah itu baru saya akan pertemukan keduanya. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Ya cek aja, kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Usia boleh muda, namun jiwa usaha Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tak bisa dipandang sebelah mata. Bisnis yang dirintis dua putra Presiden Jokowi ini besar. Tak puas hanya meneruskan bisnis sang ayah di bidang furnitur, Gibran Kaisang melakukan pengembangan. Deretan bisnis dua pangeran istana ini lantas menarik perhatian aktivis dan dosen Ubedillah Badrun. Ubed melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK atas dugaan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan nilai fantastis hampir 100 miliar rupiah. Dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Karena nggak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang juga itu berjejaring dengan PTSM. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik, 92 miliar ya. Dan itu bagi kami tanda tanya besar. Gaduh ini berawal dari pembentukan perusahaan PT Wadah Masa Depan. Perusahaan ini didirikan oleh dua putra Presiden Gibran dan Kaisang, serta putra pengusaha yang merupakan mantan petinggi PT SM, sebuah perusahaan besar konglomerasi, Antoni Pradiptya. PT Wadah ini kemudian disuntikan dana 99 miliar rupiah oleh sebuah perusahaan. Pada tahun yang sama, 2019, dua putra presiden beserta Antoni Pradiptya juga membentuk perusahaan PT Harapan Bangsa Kita yang lebih dikenal dengan GK Hebat. GK Hebat ini membawahi beberapa kuliner UMKM, diantaranya Sang Pisang, Markobar, Yang Ayam, dan yang lain. Tak berselang lama, pada November 2021, GK Hebat membeli perusahaan besar pengolahan udang, yakni PT Panca Multi Perdana, PT PMMP, senilai 92 miliar rupiah. Gibran disebut sudah tak aktif dari urusan perusahaan karena menjabat wali kota Solo. Gibran pun menjawab tudingan ini. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya berarti siap. kami siap. Semua itu. Tapi saat membeli itu memang nggak ngecek seperti apa di belakangnya ternyata ada pembakaran. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Oke. Ketika ada nantinya panggilan untuk ini akan datang. Ya cek aja, kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Loh itu. Atas pelaporan ini, relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania, tidak tinggal diam. Ubedillah ganti dilaporkan balik ke polisi. Kita melaporkan Ubedillah Badrun dengan pasal 317 ya KUHP dengan bunyinya barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang diancam karena melakukan
pengaduan fitnah dengan pidana paling lama 4 tahun. Sebetulnya kami mau laporkan Ubedillah Badrun itu dengan pasal yang lebih berat, tapi pertimbangannya hari ini kita melihat memberi kesempatan Ubedillah Badrun untuk meminta maaf kepada publik. Saling lapor terkait anak presiden. Mana yang benar? Aiman bakal mempertemukan dua pihak berseteru. Eksklusif. Pertama kali ketemu ya, Bung Noel ya, Bung Ubed ya. Aduh, ini saya jadi penengah nih, di tengah ada saya. Saya akan melisiknya eksklusif.